Halo semuanya, di video ini saya mau sharing tentang Social Blade, sebuah website yang menyajikan data analisis channel YouTube ya, dan juga beberapa media sosial yang lainnya, yang beberapa teman, khususnya yang masih pemula, menganggap bahwa Social Blade ini memiliki data yang valid atau menjadi sesuatu yang penting untuk perkembangan channel YouTube kita. Nah, beberapa pertanyaan yang masuk tentang Social Blade salah satunya ini ya. Beliau mengatakan bahwa kategori di channelnya sudah diganti, tapi di Social Blade kok belum berubah gitu ya. Jadi dari pertanyaan ini saya menangkap bahwa Social Blade itu seolah-olah menjadi sesuatu yang penting ya untuk channel YouTube kita. Kemudian ada lagi pertanyaan ya bahwa channel YouTube-nya itu sebenarnya belum dimonetisasi ya, tapi sudah ada penghasilannya kalau dicek di Social Blade. Nah, apakah Social Blade itu datanya real ya, dan datanya itu dari mana gitu ya. Nah, di video ini saya ingin sharing ya pemahaman saya tentang Social Blade. Jadi dari mana dia mendapatkan datanya dan bagaimana cara menghitungnya, membuat estimasi penghasilan dari sebuah channel YouTube. Oke teman-teman, kalau kita buka di socialblade.com ya, di sini kita bisa mengecek channel YouTube apapun ya, channel YouTube-nya siapapun, dan nanti akan menampilkan beberapa data statistik dari channel tersebut. Nah, sebenarnya apakah Social Blade ini terhubung langsung dengan YouTube atau dari mana dia bisa mendapatkan datanya? Nah, saya akan coba ya cek sebuah channel YouTube ya, ini channel YouTube yang cukup besar ya, channel YouTube-nya Fitra Eri. Saya akan cek ya, saya akan copy linknya, kemudian cek di sini. Nah, datanya seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita melihat data di sini ya, ini adalah data-data yang ditampilkan yang sebenarnya bisa kita lihat langsung di channelnya. Ya misalnya untuk data jumlah video yang diupload, jumlah subscriber ya, jumlah views atau total penayangannya, kemudian negaranya ya, tipe channelnya, dibuat tahun berapa, ini semuanya sebenarnya bisa kita lihat langsung di channel YouTube ini tanpa kita melalui Social Blade. Jadi sebenarnya Social Blade itu mengambil data atau men-scrape data dari sebuah channel YouTube itu ya langsung dari channelnya ini gitu. Untuk data-data yang sudah bersifat publik ya, bukan data-data yang pribadi yang ada di YouTube Studio kita. Jumlah video yang diupload kita bisa lihat langsung di sini ada 587 ya, 587 video. Di Social Blade juga 587 video ya. Subscribernya 2,6 juta ya. Di sini juga kita bisa melihat 2,69 juta. Kemudian ada jumlah views atau total views. Di sini juga kita bisa melihat di tentang channel. Kemudian tanggal bergabungnya tanggal 21 Oktober 2011. Di sini juga muncul seperti itu. Nah, kemudian dari mana data untuk penghasilan ini kan nggak muncul ya di channel ini. Kita nggak bisa melihat berapa penghasilannya. Nah, data penghasilan ini adalah hanya mengalihkan saja dari berapa pertambahan view per harinya, kemudian dikalikan dengan RPM yang ada di sini yang ditetapkan oleh Social Blade. Nah, di sini kita bisa melihat ya untuk default CPM-nya yaitu antara 0,25 sampai dengan $4 yang ditetapkan oleh Social Blade. Nah, kalau kita melihat di sini, di scroll ke bawah, dia bisa menampilkan data per harinya. Ya, ini kan sebenarnya gampang saja metodenya, teman-teman. Nah, misalnya di sini tanggal 10 ya, tanggal 10 Maret 2023, dia bisa mengambil datanya untuk view-nya itu ada sekian. Misalnya 581 juta sekian. Kemudian di tanggal 11-nya nanti jumlahnya berapa? Ada pertambahan berapa. Nah, ini kan gampang saja ya. Jadi jumlah yang ada di tanggal 11 dikurangi jumlah tanggal 10 dan dia bisa mendapatkan selisihnya berapa. Ini adalah pertambahannya. Kemudian dikalikan dengan RPM ya atau CPM yang muncul di sini, yaitu defaultnya antara 0,25 sampai dengan $4. Dan begitu seterusnya di setiap hari di total seperti ini. Nah, ini misalnya di tanggal 23 ini belum muncul datanya, dia belum update. Jadi dia sudah memunculkan tanggal 22 ada views-nya totalnya sekian ya. 585, 577, 825. Nah, kemudian nanti setelah dia mendapatkan update data terbarunya ya di tanggal 23 ada berapa, kemudian dikurangi dengan tanggal 22 dan selisihnya di sini berapa. Dan kemudian selisihnya itu dikalikan dengan CPM yang akan menghasilkan jumlah penghasilan di sini, penghasilan per harinya. Nah, itu adalah hanya perkiraan atau estimasi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, data yang berkaitan dengan penghasilan ini bukan data langsung dari YouTube. YouTube nggak mungkin mempublikasikan data penghasilan untuk masing-masing channel. Sedangkan data-data yang diambil oleh Social Blade di sini adalah data-data yang sudah bersifat publik ya. Data yang memang dimunculkan secara umum oleh YouTube dari channel YouTube masing-masing. Sehingga Social Blade ini bisa mengestimasi penghasilannya dari pertambahan view atau penayangan setiap harinya di sebuah channel YouTube, di mana kita juga bisa melihat langsung di channel YouTube-nya.
Sekali lagi, untuk data estimasi penghasilan ini bukan dari YouTube langsung. Karena YouTube nggak mungkin membocorkan data penghasilan untuk setiap channel YouTube ya, dan itu hanya bisa dilihat oleh pemilik channel YouTube masing-masing. Nah, sayangnya juga ada beberapa orang yang memanfaatkan data dari Social Blade ini untuk menjadi iming-iming bagi YouTuber pemula untuk menjual sesuatu ya. Padahal data ini bisa kita mainkan teman-teman. Nah sekarang misalnya saya akan cek di channel YouTube saya ini ya, Pujianto ini, saya cek sekarang estimasi penghasilannya berapa ya, hanya di 24 sampai dengan 382 dolar. Nah misalnya saya akan memanfaatkan data ini untuk menjadi iming-iming, ini bisa saja saya besarkan datanya. Karena untuk CPM-nya ini bisa kita ubah, range-nya bisa kita ubah. Ini kan di 0,5 sampai dengan 4 dolar ya. Nah kalau kita login ke akun ini Social Blade ya, kita bisa login. Nah, kalau teman-teman nanti belum mendaftar, bisa mendaftar dulu, register. Kemudian isikan saja untuk email, kemudian nama dan juga passwordnya. Setelah itu bisa login. Nah, sekarang posisi saya sudah login ya di akun Social Blade ya. Kemudian di sini ada menu setting nih teman-teman, atau di sini ya, edit account setting juga bisa. Nah, di sini scroll ke bawah, kita bisa mengatur untuk estimasi CPM-nya. Nah, kalau kita setting di sini, ini bisa dari antara 0,05 sampai dengan 20 dolar untuk CPM-nya. Nah, kalau saya setting di sini misalnya CPM-nya antara 18 sampai dengan 20 dolar nih ya. Saya setting seperti ini, 18 sampai dengan 20 dolar, kemudian saya simpan, save. Lalu saya cari lagi channel YouTube saya. Maka di sini datanya sudah berubah. Antara 1.700 sampai dengan 1.900 dolar. Dan kalau misalnya dicek channel yang lain lagi, misalnya tadi channelnya Fitra Eri ya, di sini pun akan menjadi sangat besar sekali. 151.000 sampai dengan 168.000 dolar. Nah, jadi saran saya buat teman-teman ya, untuk data ini yang jelas bukan data yang valid ya, bukan data real dari YouTube, karena ini nggak terhubung langsung dengan YouTube. Dia hanya bisa memberikan estimasi berdasarkan dari pertambahan jumlah views setiap harinya. Nah, untuk menghitung jumlah views-nya juga gampang saja, kalau kita mau juga bisa. Ya, dari sebuah channel YouTube misalnya hari ini views-nya sekian, 585, 711, 322. Nah, besok bertambah menjadi berapa? Kemudian yang besok itu dikurangi dengan hari ini, itu ketemu jumlah view-nya, penambahan views-nya, kemudian dikalikan dengan RPM. Maka itu ketemu dengan estimasi penghasilan. Gampangnya seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang memamerkan penghasilan dari Social Blade ini estimasinya berapa, jangan terlalu terpesona gitu. Karena data ini bisa kita mainkan, CPM-nya bisa kita ubah-ubah sendiri. Kemudian apa sih keuntungannya Social Blade menyajikan data seperti ini? Ya, salah satunya dia juga mendapatkan penghasilan dari Google AdSense nih teman-teman. Nah, semakin banyak orang yang berkunjung ke website Social Blade, ya dia akan mendapatkan penghasilan dari penayangan iklan di websitenya. Ya, ini kalau kita lihat nih, Ads by Google. Ini adalah Google AdSense. Kemudian di sini juga ada iklan lagi dan banyak sekali iklan-iklannya yang itu akan memberikan penghasilan bagi Social Blade. Jadi ya nggak jauh-jauh ya dari dia menyajikan data seperti itu, menjadikan orang banyak berkunjung ke Social Blade ya. Dia mendapatkan traffic yang tinggi dan mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul di sini di websitenya. Nah, jadi buat teman-teman nggak usah terlalu terpaku dengan Social Blade ya. Apapun data yang muncul di situ ya anggap saja itu sebagai hiburan aja. Dan kalau memang kita benar-benar mau melihat estimasi penghasilan kita, kan kita bisa masuk ke YouTube Studio ya. Di data analytics itu yang benar-benar data valid dari YouTube. Sedangkan kalau kita mau melihat data channel orang lain ya di Social Blade ini hanya estimasi saja. Kita nggak tahu sebenarnya RPM-nya berapa yang dia dapatkan di channel YouTube-nya. Ya, karena kita tahu di Social Blade ini datanya hanya estimasi, kemudian channel yang belum monetisasi pun itu akan muncul penghasilannya atau estimasi penghasilannya di Social Blade. Oke, terima kasih sudah menyimak ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.